Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamam Rofi'i. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang osiloskop dan multimeter. Yang pertama, osiloskop. Definisi dari osiloskop merupakan suatu alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik, sehingga dapat dibaca dengan mudah. Lalu, dengan menggunakan osiloskop ini, kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dalam suatu rangkaian elektronika. Pada umumnya, osiloskop ini dapat menampilkan grafik dua dimensi atau 2D dengan waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y. Selanjutnya, kalibrasi pada osiloskop. Jadi cara kalibrasi osiloskop yaitu pertama, dengan memasukkan probe atau kabel penghubung ke input channel. Lalu hidupkan power osiloskop. Kemudian, atur intensitas cahaya dan fokusnya supaya gambar pada osiloskop lebih enak dilihat. Lalu, volt per diff dan time per diff-nya diatur, sehingga dalam pengkalibrasian dapat dihitung. Kemudian, salah satu ujung probe pada channel 1 atau 2 kita hubungkan pada tempat kalibrasi. Lalu yang terakhir, pada layar LCD akan muncul tampilan gelombang berbentuk kotak. Selanjutnya, cara kerjanya. Osiloskop digital mencuplik bentuk gelombang yang diukur dengan menggunakan ADC atau disebut analog to digital converter untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital. Dalam osiloskop digital, gelombang yang akan ditampilkan lebih dahulu disampling atau dicuplik dan digitalisasikan. Osiloskop kemudian menyimpan nilai-nilai tegangan ini bersama dengan skala waktu gelombangnya di memori. Jadi pada prinsipnya, osiloskop digital hanya mencuplik dan menyimpan demikian banyak nilai dan kemudian berhenti. Jadi ia mengulang proses ini lagi dan lagi sampai dihentikan. Lalu kesimpulannya. Yang pertama, osiloskop merupakan alat ukur yang dapat menganalisis dan menampilkan suatu gelombang AC atau DC pada layar. Yang kedua, besar kecilnya gelombang yang dihasilkan dipengaruhi oleh sumber tegangan dan volt per diff atau time per diff-nya yang digunakan. Yang terakhir, osiloskop harus dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Selanjutnya, multimeter analog. Jadi definisi dari multimeter analog atau biasa disebut dengan multimeter jarum adalah alat pengukur besaran listrik yang menggunakan tampilan dengan jarum yang bergerak ke rangeng yang kita ukur dengan probe atau kabel penghubung. Jadi multimeter ini berfungsi untuk mengukur hambatan atau ohm, tegangan atau volt, dan arus atau miliampere. Selanjutnya, kalibrasi pada multimeter analog. Jadi cara mengkalibrasinya, yang pertama, hidupkan dulu multimeternya. Lalu kemudian putar saklar multimeter pada posisi ohm meter kali 1. Selanjutnya pasang probe merah ke lubang multimeter yang berlambangkan tanda plus dan probe hitam ke lubang multimeter yang berlambangkan tanda minus. Kemudian kedua ujung probe tersebut kita tempelkan menjadi satu. Lalu lihat pergerakan jarum multimeter akan bergerak menuju angka 0. Namun jika jarum belum berada di posisi angka 0, kita bisa memutar knob yang bernama adjustment sehingga jarum berada tepat di angka 0. Selanjutnya, cara kerja. Jadi prinsip kerja multimeter analog ini, dalam sebuah multimeter terdapat sebuah kumparan yang terbuat dari bahan tembaga. Kumparan tersebut kemudian diletakkan di antara dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, dan pada kumparan tersebut terdapat sebuah jarum ukur atau jarum meter sebagai penunjuk angka. Apabila kedua ujung kumparan tersebut dialiri oleh arus listrik, maka jarum jam akan bergerak menuju skala tertentu sesuai dengan yang sedang diukur. Kesimpulan, multimeter merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tegangan, hambatan, dan arus listrik. Hasil pengukuran kurang tepat dikarenakan jarum penunjuk yang tidak stabil, dan multimeter analog biasanya digunakan untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu komponen.
Selanjutnya, multimeter digital. Definisi dari multimeter digital yaitu merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan atau resistansi. Jadi sama dengan multimeter analog, perbedaannya hanya digital dan analog. Dengan perkembangan teknologi ini, kini sebuah multimeter atau multitester tidak hanya dapat mengukur ampere, voltage, atau ohm, atau disingkat dengan AVO, tapi dapat juga mengukur kapasitas, frekuensi, dan induktasi dalam satu unit. Selanjutnya, kalibrasi pada multimeter digital. Jadi kalibrasi multimeter ini tuh mirip dengan kalibrasi multimeter analog. Perbedaannya kalau multimeter analog itu menggunakan jarum dan jarum itu harus ditujukan pada angka 0. Sedangkan kalau multimeter digital ini tidak menggunakan jarum. Jadi hanya harus melihat pada layar apakah menunjukkan angka 0. Selanjutnya cara kerja dari multimeter digital. Dalam sebuah multimeter terdapat sebuah kumparan yang terbuat dari bahan tembaga. Kumparan tersebut diletakkan di antara dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan, dan pada kumparan tersebut ada sebuah jarum ukur atau jarum meter sebagai penunjuk angka. Apabila kedua ujung kumparan tersebut dialiri oleh arus listrik, maka jarum jam akan bergerak menuju skala tertentu sesuai dengan yang sedang diukur. Jadi pada umumnya cara kerja multimeter digital ini sama dengan multimeter analog. Selanjutnya kesimpulan. Multimeter dapat dioperasikan sebagai ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Lalu pengukuran dengan multimeter digital lebih detail dibandingkan multimeter analog. Dan hasil pengukuran lebih akurat dan mudah dalam penggunaannya. Oke, itu aja dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.